Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasanah, NIM 2820175, Prodi Teknik Sipil kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenai matriks. Adapun definisi matriks, apakah yang dimaksud dengan matriks? Kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta memuat di antara sepasang tanda kurang. Adapun jenis-jenis matriks, yang pertama, matriks persegi adalah matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Kedua, matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris dan memuat n elemen. 3. Matriks persegi adalah suatu matriks persegi yang berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama, semuanya bernilai 0. Keempat, 3. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemennya selain diagonal utamanya bernilai 0. Kelima, matriks dimetrik atau matriks bujur sangkar di mana diagonal utamanya berfungsi sebagai cermin atau refleksi. Keenam, matriks skalar adalah jenis matriks yang elemennya diagonal utamanya yang bernilai sama sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Matriks transpose. Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Jadi, elemen-elemen pada baris akan ditukar menjadi elemen-elemen pada kolom atau sebaliknya, seperti pada contoh berikut. Transpose matriks disimbolkan A pangkat T. Matriks transpose A pangkat T menemukan sebuah matriks yang dapat diperoleh dengan cara menukar elemen pada baris menjadi elemen pada kolom. Selanjutnya, operasi aljabar pada matriks. Pertama, penjumlahan matriks. Penjumlahan dua buah matriks akan mendapatkan matriks baru yang elemen-elemennya adalah jumlah dari elemen-elemen yang bersesuaian dari matriks sebelumnya. Dua buah matriks dapat dijumlahkan, syaratnya harus mempunyai ordo yang sama. Contohnya, tentukan matriks berordo 3 kali 3. Misalnya, matriks P dan matriks Q sebagai berikut. Contohnya seperti pada gambar berikut. 2. Pengurangan matriks. Pengurangan dua buah matriks akan menghasilkan matriks lain yang elemen-elemennya merupakan selisih elemen-elemen yang bersesuaian dari matriks sebelumnya. Dua buah matriks dapat dikurangkan, syaratnya mempunyai ordo yang sama. Contohnya seperti berikut. 3. Perkalian matriks. Perkalian dua buah matriks akan menghasilkan matriks baru yang elemen-elemennya mempunyai jumlah dari perkalian setiap elemen baris matriks pertama dengan setiap elemen kolom matriks kedua. Dua buah matriks dapat dikalikan, syaratnya banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua atau secara matematis. Contohnya seperti di bawah. Selanjutnya, determinal matriks. Determinal matriks adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Persegi berarti jumlah kolom dan barisnya sama. Dalam matematika, matriks adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Dalam bidang aljabar linear, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Adapun determinal matriks ordo 2 kali 2. Apabila matriksnya berbentuk 2 kali 2, maka rumus untuk mencari determinal ialah seperti pada contoh berikut. Nilai determinal A disimbolkan dengan A. Cara menghitung nilai determinal A dilihat seperti
cara yang di bawah ini. Kedua, determinan matriks ordo 3 kali 3. Matriks ordo 3 ialah matriks bujur sangkar dengan banyaknya kolom dan baris sama dengan 3. Bentuk ukuran matriks ordo 3 yakni seperti cara di bawah ini. Apabila matriksnya berbentuk 3 kali 3, matriks A, maka rumus untuk mencari determinan ialah seperti pada contoh berikut. Adapun notasi matriks. Yang pertama, nama matriks digunakan huruf besar. Yang kedua, anggota-anggota matriks dapat berupa huruf kecil maupun angka. Yang ketiga, digunakan kurung biasa atau kurung siku, seperti pada contoh berikut. Keempat, ordo matriks atau ukuran matriks merupakan banyaknya baris atau garis horizontal dan banyaknya kolom atau garis vertikal yang terdapat dalam matriks tersebut. Yang kelima, jadi suatu matriks yang mempunyai M baris dan N kolom disebut matriks berordo atau berukuran M kali N, seperti pada contoh berikut. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.